gurai dengan ibu bapa. Tetapi setelah ada suami, Allah, Rasul dan gurai di posisi ibu bapa bertempatlah suami. Jadi raya hak suami dengan hak dua ibu bapa. Seperti barang yang datang ia daripada targhib pada meraihkan bagi hak dua ibu bapanya dan zotnya. Jadi masalah dino katakan penjelasan tentang hidro urir ibu bapa suami dan supoha yang diutamakan oleh agama kita atas barang yang diceritakan daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa sungguhnya ia keluar serta sahabatnya, maka melihat ia akan seorang perempuan menanggung ia akan orang yang tua di atas belakangnya. Kabupaten Sayyidina Umar ditibit dengan ganyan dalam perjalanan dua ganyan di kalan kita urinang gume urung tuha atu herum ganyan punya bahasa katanya dua bulan na urung kelam dukuk ya kami barang dengan rum kok gekuk urun tuha li fidro urinam, maka berkatalah oleh Sayyidina Umar, apa yang kepayahan tu sampai gata kami urun tuhannya dengan rum gata. Maka menjawab perempuan itu, ya Amirul Mukminin, bahwa sungguhnya ia bapakku dan sungguhnya jadilah ia seperti kanak-kanak. Dipegang dari urinangnya yang lume adalah ayah lun saat dino ganyan kalage anik banyak, karena ditanya waktu kasih Tuhan kembali kepada posisi anik banyak, cuma badan haite ubu nyainan yang susah betul menyawanin banyak mudah kami tatingku macam dia, tapi nya urung duha badan karaya kondisi ganyan lagi ane banyak payah tak betul ni, payah tak rahe, payah tak tulembu, tak payah tak pulih dan sebagainya. Ingin ia pada tiap-tiap suatu itu satu saat dan satu saat berkehendak ia kepada bermain-main tanah seperti bermain kanak-kanak yang kecil. Rupa tingkat kadang-kadang laginya ujian bila dia lah ujian zaman leho persis lagi anaknya. Dan sekali pula meminta ia akan minuman.
jangan kagrah lekei ya. Maka tiap-tiap raib aku daripadanya memanggil dia akan daku dengan ratapnya di uhlun manteng pacut ka gemeratup gehei dalam keadaan mupet-pet, maka aku tanggung akan dia di atas belakangku. Maka berpisah gehei itu gemeratup gede gemeti tapi ba'rum ge bakum ba'rum. Di sana tempat berkeliling aku. Ho yang gejak berarti ho yang gejak gemeh. Apabila ingin ia akan suatu, niscaya aku beri akan dia. Menyokana sajan pu yang lelaki tinggal gejuk mantan. Yang urang Aceh saya gejuk kong dulu. Dan jikalau tiada aku dapat, maka aku beri akan dia suatu tanda. Menyo yang gelake golongna nyan ge kode. Mungkin menyo kode tanya kemenong ane mi kode lake orang kaku golongna nyo kan ayah ganyan karena ke posisi ayah lagi ane mi de beri kode bahwa yang gelake nyan golongna. Demikianlah maka burata tulisan mampu baca. Demikianlah maka oleh Sayyidina Umar dan berkata, ya adakah kamu tahu bahwa sungguhnya perempuan ini mendatangkan dia akan hak bapaknya. Jadi ceritanya dari Sayyidina Umar urung lain urung inang buno ka dipedruk ubina hak bapak yang kembali sebagai kanak-kanak ge putruk yang enggaknya. Maka sembah mereka itu bala, ya Amirul Mukminin, kamu mengerti bahwa uri yang bunuh putruk ayah dengan yang lagi anehnya kembali. Maka berkata Umar radhiyallahu an, dan aku berkata seperti yang demikian itu dua, bahwa sungguhnya ia mendatangkan akan haknya dan serta ziarah pula. Sayyidina Umar pun gak akui bahwa urinang tersebut kagak putruk hak bapak yang menjadi tanggungan dengannya. Maka berkata perempuan itu, tersalah engkau ya Amirul Mukminin, urinang guno gebantah pengakuan Sayyidina Umar yang itugah urinang nyan kagak putruk hak bapak gebantah le urinang guno, karena belum lagi aku bayarkan haknya ke nurinang guno lun gohlom abih lun bayar hak ayah lun nyan baru baju, bahwa sungguhnya adalah bapakku itu memeliharakan ia akan daku, dan berdirilah ia dengan segala sebabku, dan berkhidmat ia akan daku, serta mencita-cita akan hidupku, dan enggan ia daripada matiku. Menyo ayah lun wate gebetimang lun yuhubut ubina hak lun ditunaikan. Ba ujung gatnya ingin lun rude dan dubagah raya na gelah gatnya
kemudian menyoda-nyona iban cara tabi susu, tabi ibu, tapu tengut nak bagah raya, nak gelah tanya. Yang hino untuk kunci beda getanya hira anak dengan tahira bapa getanya yang katuha. Enggan ia daripada matiku. Menyo ayah hira anak hana mohon bedanya urut meninggal berbagah raya nak gelaganya dan berkhidmatku akan dia dan aku berdiri memeliharakan atasnya dan tetapi aku mencita-cita akan matinya. Dilun kun urun inang buno walaupun ubina hak ayah lun tutruk tapi ba ujung beda. Menyadikannya oroji ingin lun raya, ilun ingin gaknya bu mati. Karenakah karena mungkin bulagan umi alam orangnya raya yang namanya urung kuhau ujung-ujung mati. Doa kita ya bu bagah mati juga deh. Nak gelah hati menyo anak bu bagah raya nyo hino. Kunci perbedaan antara ayah, mak hira anak dengan anak hira mak dan ayah. Dan telah mengeluarkan oleh Ahmad daripada Anas telah berkata adalah Ahlu Bait daripada Ansari. Ada bagi mereka itu unta yang menanggungkan mereka itu atasnya akan air hingga katanya, maka tatkala memandang unta itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya berhadaplah ia kepadanya hingga tersungkur ia akan hal keadaannya sujud unta antara hadapannya. Maka berkata baginya oleh segala sahabatnya, ya Rasulullah, ini binatang yang tiada berakal, sujud ia bagi engkau, dan kami sekalian ini semuanya mempunyai akal, maka kamilah yang terlebih sebenarnya bahwa kami sujud bagi engkau. Abu Wate riwayat daripada Ahmad dicok riwayatnya daripada Anas. Keluarga daripada kaum Ansar unta untuk angkut ia. Maka bak saboh saat untanya dikalen Rasulullah dibuka ada unta tersebut. Watenya unta buno disujud di ke Rasulullah. Maka sahabat lain geken untanya binatang dia hana akal tapi disujud kepada drone, sedangkan kamu nyo memandung na akal, berarti kamu lebih berhak sujud kepada drone. Maka bersabda ia, tiada patut sekali-kali bagi seorang manusia itu bahwa sujud ia bagi seorang manusia. Ke Nabi nyen binatang lain, arti nama manusia hana patut, hana layak dan hana wajar untuk sujud kepada manusia yang lain. Karena sujud itu hak Allah. Hanjit sujud manusia kepada manusia. Unta bunuh binatang, wajar disujud kepada Nabi, sedangkan manusia hanjit. Dan jikalau patut sujud itu bagi seorang manusia, niscaya aku suruhkan akan perempuan itu bahwa sujud bagi suaminya. Sekiranya Allah dibolehkan manusia sujud kepada manusia, Nabi akan berperintah urinang sujud kepada suami. Yang itu berayut hak suami, tapi yang namanya sujud tidak boleh, maka tidak ada perintah. Karena sangat besar haknya atas istrinya.
bahkan sujud manusia kepada manusia, diperintah urinang sujud kepada suami karena raya hak suami atas isteri. Jikalau ada daripada tapak kakinya hingga sampai kepada tengah kepalanya itu puru yang jadi najis ia sebab nanah dan darah, kemudian berhadaplah oleh isterinya itu akan dia, maka menjilat ia akan dia, sungguhnya belum lagi mendatangkan ia akan suaminya. Jadi suami purai bak tapak kaki sampai bak tengah hulai gelih di rumah yang golong disempurnakan hak suami. Mudah-mudahan anak yang purai kan. Jadi purai dari tapak kaki sampai bak tengah hulai gelih di suami belum menyempurnakan hak, belum gelih di isteri belum menyempurnakan hak suami. Dan telah berkata oleh setengah ulama, wajiblah atas perempuan meninggali mana tinggal anak baca barih dia nampu wajib hati hurinang tinggal malai daripada suaminya menyo non suami bet nale perasaan malai dan merendah uralau nampu merindu makan merendamkan mata pada hadapannya. Jadi tak boleh datu suami di hadapan suami kita nyoba baikna perasaan malai dan bertajid pandang hati suami, dan wajib pula mengikut bagi suruhnya yang giyu wajib dikerjakan oleh isteri, dan diam ia tak kala keluarnya diam kan diam di rumah. Suami ke kerja ditanya urinang tetap di rumah dan mendatangkan diri atas suaminya. Pada suami kedua urinang wajib gejokro kepada suami. Katalah hendak tidur pada melikut-ikut dengan suami dan memakai bau-bauan begini urinang kena dengan suami pakai bau-bauan dan bersungguh-sungguh membaikkan bau mulutnya dengan kasturi, di samping pakai bau-bauan badan babah bergerak gelom dan dia pakai kasturi dalam babah nak mangat babah dan barang sebagainya. Anak kasturi kuku yang aju yang baik menyeu dan mengekali perhiasan tak kala hadirnya, memakai perhiasan tak kala hadirnya. Pada saat suami na di rumah nyan wina perhiasan pakai mendung ditanya balik nyan di rumah kebah jak bak pesta baru pakai nyan kamu balik nino jak bak pesta be pakai sapu mubay badan anak mangga betul dak aju nak diurang ngedanya nyakang mangat be gedanya urinang jak bak pesta kamu agam ana bulain cik meringu apa yang mangat be ente. Jadi keadaan kitanya kadang-kadang mubalik menyokana berokon lagi nyan coba urunnya ka tabut di rumah dia pakai perhiasan di hadapan suami dan meninggalkan perhiasan pada ketika raibnya. Begitu suami ke tebi dia minta rezeki
guna perhiasan badan kaplah takbah. Sama ada pada hamparannya atau hartanya. Buh perhiasan yang merupakan tika ataupun pupu lain yang merupakan perhiasan bagi urina, tak kala suami kagum berangkat buka tubah begitu, dan memuliakan bagi isi rumah suaminya. Suami kita na ayah, na mak, na adik, yang kewajiban kita istri untuk tak muliakan isi rumah suami dan segala kerabatnya, dan lagi melihat akan sedikit pemberiannya daripada suaminya itu banyak. Pemberian suami kitanya ni, tapi dalam pandangan kitanya tak anggap le nyonya yang payah tak kan. Ni kehidupan karua dulu. Maka seyugiannya bagi perempuan yang takut ia kepada Allah, bahwa sungguh-sungguh ia di dalam mengerjakan taat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersungguh-sungguh pula ia mengikut dan berbuat kebajikan bagi suaminya. Nya takalan bagatu urina, menyogitanya urina na rasa takut kepada Allah. Yang pertama, tak buat taat kepada Allah. Maknanya mengiringnya itu bersungguh-sungguh mengikut dan berbuat kebajikan kepada suami. Jadi anak menggali kan, taat kepada Allah, berbuat kebajikan kepada suami, dan lagi minta rida kepadanya. Bukain ditanya urinan talake rida kepada suami, berasa senang hati kenyang kepada kitanya, maka iaitulah ahli surga. Orang yang taat kepada Allah, orang yang nak buat kebajikan kepada suami dan mengharap ridha suami, yang berpegang di jengku dalam kitabnya adalah ahli surga. Tiba baca lo. Tak kitab cetakan hana dikti hana uruh nanti, jadi tak payah tak pasang uleh baca. Ibang kaya dengan dia baca lo. Baca tu. Dan tersebut di dalam Tuhfah bagi Syekh Ibnu Hajar dan di dalam Nihayah bagi Syekh Ramli, apabila lahir tanda durhakanya seperti kasar jawabnya, kemudian daripada lembutnya, dan masam mukanya, kemudian daripada bersihnya, dan berpaling, kemudian daripada berhadapan, maka mengajarlah ia akan istrinya hal keadaannya menakut akan dia siksa dunia. Siksa dunia ini dengan palu, dan lagi gugurlah nafkah dan gilirannya, dan hendaklah menakut pula akan dia akan siksa akhirat dengan api neraka. Nyo terkedi nyo tapi kita mau agam ni tugasnya. Dalam kitab Tuhfah dipegah oleh Ibnu Hajar, menanci dalam kitab Nihayah dipegah oleh Syekh Muhammad Ramli, apabila kita urinang karena tanda-tanda kena durhaka, berarti golong durhaka langsung, tanda kana dicontohkan ino barokan gunakan lembut suara ino kagasa, barokan tersenyum terseheh kamasa muka,
barokan gedua pegahaba mekeke di nauka melikut nyan tugas suami gepruno istri yang kana tanda-tanda durhaka. Yang pertama, takut siksaan dunia. Di dunia mungkin suami yang lagi, istri yang laganyan karena hak untuk gepo le suami. Tapi belepo takut mantap. Dan yang kedua, gugur nafkah. Karena nafkah istri diperkirakan per hari. Apabila istri taat per hari, maka wajib nafkah. Dan gugur giliran, makna giliran dikedi suaminya rame urina na geatu giliran 2 malam tao yang menyusiro istri karena tanda-tanda untuk durhaka, hana berhak, hana wajib suami 2 pak istrinya. Yang takut siksa di dunia, gugur nafkah dan gugur giliran. Yang kedua, oleh suami apabila istri karena tanda-tanda kena durhaka, gepul takut siksa uro akhirat dengan api neraka. Seperti firman Allah Ta'ala, wallati takhafuna nususahunna fa'iduhunna. Ini segala perempuan yang takut mereka itu akan durhakanya, mereka itu maka jauhlah oleh kamu akan mereka itu. Menyo urinang yang karena tanda-tanda kena durhaka dengan suami, oleh suami geyu tinggal urang inangnya, berarti lagi hababuno gugur giliran dan gugur nafkah. Maka jauhilah oleh kamu akan mereka itu. Berarti suami hana gebiwo baurinang yang karena tanda-tanda durhaka. Dan sugiannya bahwa mau menilat-nilat dan mengingatkan ia bagi istrinya akan kabar yang sahih. Di samping ayat buno, dalam hadis-hadis yang sahih, yaitu apabila beroleh berulah perempuan hal keadaannya meninggalkan ia akan tempat ketiduran suaminya, niscaya melaknatkan akan dia oleh segala malaikat hingga sampai waktu subuh. Apabila urinang hana geih sajan suami, geih holain nyan malaikat gelaknat sampai bengah. Nyo na dalam hadis yang sahih. Nyan buno golom pasti durhaka baruna tanda-tanda kena durhaka. Baru buno kasar jawaban setelah lembut, masa muka setelah bersih, berpaling sesudah berhadapan. Adapun jikalau tahqiqlah durhakanya, mana tahqiq pasti buno baruna tanda-tanda kena durhaka. Nyoka pasti seperti menagah ia daripada mengambil kesukaan tu yang galak suami hangga tinjuk, dan seperti keluar daripada rumah dengan tiada uzur syar'i, getebit urinang daripada rumah tanpa izin suami dan hana uzur syar'i. Uzur syar'inya termasuk untuk belajar yang fardhu'in apabila suami tidak sanggup mengajar, dan hana didatangkan orang lain untuk mengajar rumah, dan tiada berulang-ulang ia durhakanya. 3 mantang kapasti durhaka, maka hendaklah mengajar pula ia akan dia seperti berpindah daripada tempat ketidurannya. Nyo cara purno kali lagi buno takut dengan azab dunia dan azab akhirat. Menyeka pasti ka durhaka. Contoh lagi saya nyo gepegah nyan suami hanggit ihli mutapat. Hal keadaannya setengah dan jangan dipadu. Bepo ile
be sapat menyoka lahir durhaka cuma be pohile. Tetapi kata Imam Nawawi dipalu iya. Nah pendapat Imam Nawawi menyoka lahir durhaka kajek po. Artinya harus bagi suaminya berbuat akan yang demikian itu. Dia gepoh dengan syarat mengetahuinya akan memberi faedah oleh palu. Gepikir li suami nyanduk urinang kadurhaka menyotapoh berubah. Nah, kadang-kadang menyotapoh itu terjadi dua kan. Terjadi tinju. Inonton lian nyan beh. Kira-kira awak tegepoh li suami berubah, istri yang kadurhaka nyan baru jetpoh. Nyan pendapat Imam Nawawi. Dan tiada harus palu di atas muka atau berdarah atau pecah. Oh dia tapi sampai kenang bak muka atau mengeluarkan darah. Berarti dia tapoh dengan silau Jepang mendang. Ngai janu tak nampak tapi berkera bacu tak busuk dengan janu. Adapun apabila mengetahui bahawa sungguhnya palu itu tiada memberi faedah, maka jadi haram pula palu itu. Suami geperkirakan nilai nak faedah menyotapok. Oh, tapi baik mendarah dan baik bak muka. Tetapi hasil pikiran suami menyotapok mutamah bahkan hanya ke faedah yang kaji ke harian. Karena bahawa menyiksa akan orang dengan tiada faedah. Karena menyotapok berobahan bahkan mutamah kadang kata siksa orang lain dengan anak faedah. Agama kita nyong dibolehkan tak siksa termasuk pohurmoh kuno menyona faedah. Dan tiada harus palu dan tiada harus pula palu akan perempuan yang mereka itu sampai 40 dikedi tapok baik terus peluga punya orang merdeka karena peluganya had orang jid arak menyonyokan had urinang durhaka kan had takzir han jid terus si kurung-kurung had. Jadi dibatasi menyebut tak perlu tapok bilangan di baik terus peluga dan yang lainnya itu 20 pukulnya si atapu tu di bunuh palu nyoka pukul tak susah hidungnya kita karena biasa kita harap nyok palu terjalak tu paling nyampai labang tu padahal pukul nyoka pukul tu mah. Jadi menyorinang katanya lamin kan urung merdeka nyan betro 20 karena had di barat bagi lamin 20 nyot azir menyaurung lamit betruk 20 menyaurung merdeka betruk 20. Inilah siksa yang diperbuat atas perempuan yang durhaka akan suaminya di dalam dunia. Urinang durhaka terhadap suami, siksaan di dunia menyoka nyata durhaka batasi betruk 20 urinang merdeka betruk 20 urinang hamba. Adapun siksanya di hari akhirat jikalau durhaka perempuan itu sebab meminta talak dengan tiada sesuatu kesakitan yang tiada harus oleh syarak, niscaya haramlah atas perempuan itu mencium bau surga. Di akhirat menyaurinang durhaka kepada suami termasuk salah satu contoh laki ceri balako. Sedangkan hana sebab-sebab yang membolehkan untuk laki ceri nyan be antamang surga be surga ngamun po. Sedangkan be surga gepegah 20 ton tu golong roh getanyo ka mobe surga.
Dan jikalau durhakanya itu sebab menyakiti suaminya dengan perkataan, niscaya dipotong, dikotong lidahnya di dalam api neraka. Urinang geken berangkapu ke suami yang siksa orang akhirat gekoh lidah dalam neraka, serta dituang air di dalam lehernya geple itu ia pun neraka dalam daku urinang yang ken ke suami. Dan jikalau durhakanya sebab keluar daripada rumah, maka pandang oleh laki-laki yang lain akan rambutnya, niscaya digunting rambut kepalanya di dalam api neraka. Urinang getebit daripada rumah lemah, manteng nanti orang-orang yang lain, manteng lemah ikalan di urang agam yang lain, nyan tingah nyan akan digunting dalam api neraka. Maka panjang tahu ya. Katanya. Kemudian selanjutnya kami berikan kesempatan kepada para jemaah untuk bertanya langsung kepada Abu atau melalui SMS di nomor HP 0852 70 38 1254 0852 70 38 1254. Jadi kepada jemaah kami berikan kesempatan untuk bertanya kepada Abu. Kiranya ada pertanyaan dari pihak jemaah. Kami tanya sejumlah masalah aku. Yang sesuatu minum kalau kedua dengan mereka warga berat itu. Sejumlah tanya mengaku dekat dengan dalam rumah kita dibuka putih nak aku dengan dibuka bagi dengan Terima kasih. Lintel sama dengan anu, cuma anu kau kaji kerana bedanya dukun dalam kitab fikih mahram dengan musaharah nya lebih depan betul nya ketengku lekat tengku salah surah mahram musaharah matuan kabuk kadai salah. Yang betul mahram musaharah kutbuk. Yang pertama matuan nanduri matuan ma perumo nyan bagi lako anenyan ma perumo di lagi mandro dir anapu yang baik di antara pusat dan PO momom bipul mahwanya baik kalian ngatabang ngata mah kata boleh ini nak jaga ini dalam pegawai jaganya tengok karena ujin kata bo mahram musaharah dua yang kedua mantu yang kata tanya itu nani inang nalakau aja nalakau urinang pura agam kata ino na yang urinang lakau kawin satu jenis
lesbian nyan urang agam mantu tanya lagi aneh cik dia lemah orat yang hadir antara pusat dan turut kadumbo surat dua yang kelih anak lima nanduri anak lima tidak uragam belum kawin dengan tidak urinangnya kawin anak inang pada kolain bahasa Aceh ni mo lamnya lunta mahilun ngajaga ron bahasa Indonesia anak tiri ya. Nah, jadi kamu agam berkawin dengan tidak urinang yang urinangnya na anak inang nyan lagi anak roti bagi kamu orat antara pusat dan perut lain di mendung. Yang terakhir maui. Nampu Aceh Raya maui. Nah, berarti saban dengan Aceh Raya. Maui adalah rumah bapa yang kan mak kitanya. Bapa kitanya na rumah yang kan mak kitanya. Nyan rumah bapa mahram musaharah nyan bo beli naturah mahram musaharah hanya satu matuan salah yang betul itu bo berulang lom matuan melinte anu tiri dan maui bo surah musaharah nyan mahram mandung bagi uragam mahram menyoinang bagi urinang mahram bagi urun agam. Apa ya? Pertanyaan berikutnya dari Pak Ibu atau melalui SMS atau WA. Bagaimana hukum menjual barang dengan harga lebih dari harga label yang tertulis perusahaan pada barang tersebut? Umpama tertulis di barang 3.000 kita jual 5.000 karena menggunakan kulkas sebagai pendingin yang menghabiskan biaya tambahan yaitu listrik. Mohon jawaban. Terima kasih. Saya tanya balik le. Tupo barang. Tupo kulkas. Tu barang gop kai tulis yum di patau lang kulkas itanya. Itanya tu jabatan ini. Wakil dulu tu ketua kulkas menteng. Tupo pertanyaan tiba. Tu barang bro tu dapat orang kulkas, yum kamu tulis. Ada kala barang gop, yum kamu tulis. Dapat orang kulkas itu. Yum pula dah. Nyampe jauh, nyai belum jauh. Kami tapi. Mungkin dari pemilik pertanyaan mungkin ada penjelasan. Mungkin nanti maksud dari pertanyaan bagaimana harga-harga jenis atau
Ini melalui mungkin yang pada masalah mungkin dari tapi kalau masalah luas sehingga ingat lagi yang bersama terjadi ini kan menjual barang untuk mencari keuntungan tidak ada batas. Itu tablo ribe, tanya urung mukat 2 ribe tablo, akai nak tablo nama kan. Laba hana dipatok le sarang, hana kendi 10%, 20%, 30% pun boleh. Ribe tablo, 2 ribe tablo, akai nak urung lau. Cuma biasa menyatakannya payah kakli mata muka hana urung lo kedina urung bangai dia lo sah lo dan halil padu karenanya keuntungan sesuai dengan pahala oleh Allah jual beli. Yang namanya jual beli letak lo tapulo untuk mencari keuntungan hana dipatok di cara yang hanjut yang hanjut ingat betul na sabuh barang dan kublo takun menyandung bayar pendino ribe menyandung utang 2 ribe nyan pegot akad harum buat kitanya harum dikedi di blocik dengan jalan utang yung 2 ribe halalan taibah buat harum pen haligah. Karena di antara harim dengan halil di kapan lagi waktu kabang kedua orang Jumaat orang agam yang wajib bak Jumaat dipegat transaksi jual beli yang contoh pada akhirnya kan jual beli mantap termasuk di harim 2 ngopi harim yang dikedi terjadi transaksi jual beli urun agam tapi agam yang wajib jak bagaimana hukum di haram tapi sah. Jadi bina pikiran akai haram antara yang kan dia mutapat antara haram dan sah. Menancit buno nombor utang 2 ribe bayar dino 3 ribe itu 2 ribe dengan jalan utang buat haram pegat akad yang lainnya haram jual beli sah yang terjawab kata bunuh kata pasal orang kaukah kan membutuhkan biaya tambahan karena kaukahnya di baju apui di apui keumpuan dia mana tapi apui anu deh biaya tambahan lah nyo biasa tak perlu teribet 200 karena jadi masalah demikian. hukum agama yang mengingkari rumah untuk gara-gara kadir yang lain. Yang kabrak ke kamu bagi kan jadi betul dia nang kalau kamu ada orang agam diteri urinang karena kadir urinang lain mana ya Kadir urinang lain cerai dalam genggaman suami leh tidak suami menikah dengan tidak urinang cerai dalam genggaman suami kapan saja boleh cuma di saat menstruasi harus buat dalil jatuh urinam dengan men dicerai di suaminya buat suaminya harim karena lama masuk dalam iddah nanti macam kalau kawin Maunya dalam keadaan suci langsung masuk dalam iddah. Dalam keadaan men suci baru masuk dalam iddah. Terlambat masuk isteri dalam iddah akibat dicerai oleh suami di kala men hukum di harim talik tak. Jadi nyomaah dronurina hanapat protes suami dicerai dron.
Cuma tinggal Rona berusahalah untuk baik-baik dengan suami lagi kalau purna orang kita. Baik sampai dia lain kagalak tu kita lain. Ya mungkin gara-gara bunuh, nak minyak wangi, nak perhiasan, orang dia buat pesta baru pakai. Orang di rumah suami baik hana mangan. Orang jumpa inang gok yang dia buat pesta, dia fikir lagi yang sampai padahal orang tak kahwin lagi inang gok ni di rumah ada pakai semua. Nah, ikan mo agam tukang ringu. Nah, saya kan mangan be habis. Padahal sabar di rumah saya nak mangan be dan dia buat pesta. Yang penting cerai itu adalah hak suami. Urina ngaji kami pasal apabila ada syarat. Berkait urina hak pasal. Tetapi apabila ada syarat mencerai talak hak suami merdeka tanpa syarat. Cuma dalam keadaan harim tapi tali tetap jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kira berharga seluruh alim yang mengangkat telepon suami, mengangkat telepon makanya dipaksa untuk ikut di PNS sementara suami anak ditinggal. Kira-kira mereka apa ini? Ikut calon tua PNS lawan ini. 5 ingin aneganya ikut calon pegawai negeri sipil. Ayah nanggupi mana? Suami. Yang ke ayah bagaimana? Abah bagaimana? Memaksa untuk yang minta peng nan TPNS yang ibu kan bekerja ulang bekerja ugli nak web aki kantor main komputer kenyan buat PNS nak gaji hak untuk berpaksa tu tim laginya. Yang penting ditanya watena ilmu yang tajuk peng digital kerau nyo kamu yang buatnya mau utamakan ilmu tapi mudah-mudahan motor nongkalan lu hana minta peng tapi motor kan dia kita baju motor jadi memaksa untuk minta peng walaupun CPNS nya tidak ada hak. Yang kewajiban ayah dan ibu ilmu ini juga menyokana ilmu terutama ilmu agama harta digital itu karena ilmu lagi urung ba motor jalan hana aspal jalan mabe makin tegah motor makin berat dibudah abe didikut yang abe adalah dunia berarti motor siap dengan ilmu katanya puno jalankan yaitu ilmu ta'amal dan takubangkan abe didikut itulah dunia. Tetapi pesanan supir motor buno baik kadang-kadang abe begitu tugas gah motor buta jam itu mat dengan lu itu dah abe itulah dunia. Yang penting ilmu nyokana ilmu dunia dikita tu. Tapi cara nganu, beta paksa you kerja, sehingga menyokat cara kan tidak minta kerja. De urang yang perlu ke urang bekerja tidak minta. Yang rayu kayu. Ane kata orang urang perlu kepada ilmu ane katanya tidak laki ane katanya dipekerjakan pada tempat usaha. Yang paling jadi karena hak ibu bapa memaksa anak itu bekerja mencari uang dan sebagainya. Yang hak adalah mendidik dengan ilmu yang fardu ain kemudian dengan ilmu yang fardu kifayah. Demikian. Assalamualaikum Abu
Berhenti doa betul supaya punya ahli agama. Mungkin itu ahli agama. Macam tu doa Nabi. Bukan doa Nabi Zakaria. Ayat Quran. Ya? Bismillahirrahmanirrahim. Nya urang lelaki mencapai Bandung. Ramai taan yang benar. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Yang paling kan ke yang golong nama sini cuma yang pakai yang kana inang kasat inang guna anu yang agam. Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warisin. Yang berdoa oleh para nabi, ya Allah ya Tuhanku, biarkan lun udik hidro guna anu karena drone sebaik-baik orang yang menciptakan pewaris bagi kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan pokok dari dari zaman yang itu bagaimana ciri-ciri suami yang berapa untuk kacau kemudian. Jangan kalau betul tu. Kena gemaga. Yang pertama yang beriman, yang modal yang pertama iman, karena menyahana iman hana fadidan kulain. Awaludin kan ma'rifatullah. Mula pertama dari agama kita adalah mengenal Allah. Urungnya beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasul dan keamalkan bagian rukun iman yang 6. Kemudian setelah bagian beriman yang mempunyai ilmu sekurang-kurangnya ilmu yang fardhu ain, tauhid, fikih dan tasawuf. Kemudian berakhlak yang mulia, akhlakul karimah. Yang mudah-mudahan han ditiaba kerana ditanya melinte yang paling berharga, melinte yang paling good untuk masa depan keluarga, sakinah, mawaddah, warahmah. Mungkin nanti pertanyaan yang terakhir di sini jadi banyak menampeng tapi dari sumber yang haram, kemudian pengen yang kamu sedekah dan bagaimana hukum sedekah ini dengan sah. Terima kasih. Pen sumber haram han milik atagop harus dikembalikan menyomusopo kepada rumpo, nyohana musopo ke baitil mal. Anjir kita manfaatkan diri kita peng yang sumber di haram karena han tak miliki. Behan dan mudrikah tak pajuh, tak belum makanan tak pajuh pun anjir. Wajib dikembalikan kepada po menyotaturi, hana taturi po ke baitil mal. Demikian. Alhamdulillah
semua pertanyaan telah dijawab oleh kami dengan jawaban yang lengkap. Semoga kita dapat mengamalkannya dan menjadi penerima bagi kita. Ini berakhirnya pertanyaan yang baru sampaikan. Dari pula kajian kita pada pagi yang berbahagia ini, saya selaku protokol mohon maaf kepada setiap tidak ada kesalahan kesilapan, dan untuk memberikan kepada kita mohon kiranya doa mungkin dan Abu bisa memberikan sedikit doa atau amalan-amalan kepada jemaah untuk keberkahan di acara ini hari yang berbahagia ini. Demikian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koronan wate ijazah Yasin Fadilah natinggai batu tentang Fatihah sebelum mulai baca Yasin Fadilah. Sebelum membaca surat Yasin Fadilah ini, bacalah terlebih dahulu Fatihah dengan hati yang khusyuk dan tawadhu. Yang pertama kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarganya dan sahabatnya. Kedua kepada Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Ketiga kepada Auliya dan As-Salihin. Keempat kepada yang menyusun surah Yasin Fadilah ini, yaitu Syekh Muhammad Mahruki yang digolong tamong dalam membaca Yasin Fadilah. Yang ada ketinggalan poronya. Karena dia angkat di antara famili jamaah yang meninggal dunia, lagi untuk sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah tidak tahu akan syafa'lah kepada Sudirman bin Yahya ila kepada Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Syafih tarikat Mahal Silsilah ala wahyi wal syafnat Rabbi Sudirman bin Yahya. Al-Fatihah. Rahmatullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa tuh. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
لله رب العالمين حمدا يوافي العظيم ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك وشرف على سيدنا ومولانا محمد صلاة تدعو لكل عسر يسرا ولكل هم فرجا ولكل داء دواء ولكل صحب شفاء وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصور وتنل بها الصعود وعلى آله وصحبه إليه المسلمون اللهم يا عظيم السلطان يا قريب الإحسان يا دائما لعبدك كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي المغفر يا صالح لله عجل صل رب على سيدنا محمد وآله وسلم ورضى عن الصحابة أجمعين اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا أنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل بما أنت أهلا يا ميسر كل عسير ويا جبر كل كثير ويا صاحب كل فريق ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف يا أجمل كل وكيل يسر عليك كل عسير فتيسر عسى عليك يسير اللهم يا من يحتمل البيان والتشريحات يا كل وأنت عليم بها وخبير وإلا نخاف منك ونخاف من يخاف منك ونخاف من لا يخاف منك ولحق ما يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك ولحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخلصنا وصل وفاق برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمان من العذاب ونصيبا من الجنة ونصيبا من الجنة ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم وارزقنا النظر إلى وجهك الأولياء والشهداء والصالحين ونسأل ذلك في قضائك الفضل والجود والكفاء الله علينا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ومدعنا على هذا جمعا رحمنا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما الرحمة والسلام والعافية والاستقامة لك والشكر عليك وخصوصا على شيخنا وابننا وعبدك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.
Allah sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allah sallallahu wasallam